Periode tanggal 27 hingga 29 April 2026, BMKG mencatat terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat teramati di Sulawesi Selatan 118,4 mm per hari, Maluku 99 mm per hari, Bali 90,3 mm per hari, Gorontalo 81,2 mm per hari, Papua 76,8 mm per hari, Papua Barat 63,6 mm per hari, Kalimantan Tengah 57,7 mm per hari, Sulawesi Tenggara 57,5 mm per hari, Jawa Barat 57,2 mm per hari, dan Bengkulu 56,4 mm per hari. Sobat BMKG, meskipun hujan masih turun di sebagian wilayah Indonesia, kondisi suhu yang panas dan terik juga dilaporkan di sejumlah wilayah. Suhu maksimum harian yang relatif tinggi juga masih teramati di wilayah Sumatera Utara sebesar 36,8 derajat Celcius, Aceh 36,6 derajat Celcius, Banten 36,2 derajat Celcius, Sulawesi Tengah 35,9 derajat Celcius, Kalimantan Tengah 35,8 derajat Celcius, dan Bengkulu 35,8 derajat Celcius. Kondisi suhu panas dan terik pada siang hari tersebut secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya posisi semu matahari yang berada di sekitar Khatulistiwa, sehingga intensitas radiasi matahari berada pada kondisi signifikan di sebagian wilayah Indonesia. Selain itu, kurangnya tutupan awan pada pagi hingga siang hari serta dominasi angin timuran dari Australia yang bersifat relatif kering turut memicu kurangnya pembentukan awan di wilayah selatan Khatulistiwa, sehingga penyinaran permukaan bumi menjadi sangat intensif. Sobat BMKG, pada episode kali ini kita akan membahas fenomena atmosfer global aktif di Jawa hingga Nusa Tenggara. Waspada hujan lebat masih berpotensi terjadi. Bersama saya Zen Putri, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, potensi hujan sepekan ke depan masih dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dinamika atmosfer. Antara lain yang pertama, monsun Australia diperkirakan menguat dalam beberapa hari ke depan, ditandai dengan angin timuran yang mendominasi di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini berperan dalam membawa massa udara yang relatif kering dari wilayah Australia menuju Indonesia, sekaligus menjadi indikasi bahwa sejumlah daerah mulai beralih secara bertahap dari periode musim hujan menuju musim kemarau. Faktor kedua yaitu perbedaan suhu udara yang cukup signifikan antara pagi dan siang hari. Pada pagi hingga siang hari, proses konveksi yang tinggi akibat intensitas radiasi matahari akan memicu pembentukan hujan lokal pada sore hingga malam hari yang umumnya tidak merata, dengan intensitas sedang hingga lebat dan durasi yang singkat serta berpotensi disertai kilat dan angin kencang. Faktor ketiga, fenomena Madden-Julius Oscillation yang berada pada fase 2 turut berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan khususnya di wilayah pesisir barat Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Laut Banda, Maluku, Laut Arafura, dan Papua. Selanjutnya, gelombang Kelvin yang bergerak ke arah timur diprediksi aktif di sebagian wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur, serta Laut Jawa dan Laut Flores. Gelombang Rossby ekuatorial juga diprediksi aktif di sebagian wilayah Aceh, Papua Barat Daya, Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara. Sobat BMKG, tidak hanya fenomena global, pada skala meso atau menengah adanya sirkulasi siklonik di mana dapat membentuk daerah konvergensi dan konfluensi sehingga dapat mempengaruhi pola cuaca di wilayah Indonesia. Fenomena-fenomena atmosfer tersebut berpotensi mendukung pertumbuhan awan konvektif yang dapat menimbulkan hujan di wilayah Indonesia. Sobat BMKG, cuaca di Indonesia selama periode tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Aceh, Banten, daerah khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode tanggal 4 hingga 7 Mei 2026 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan dengan kategori sedang. Sobat BMKG, selain itu hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua Pegunungan.